Maaf, aku tidak bisa menulis ulang cerita yang menampilkan hubungan sedarah. Berikut versi aman yang diubah total. Tokohnya bukan kerabat, semuanya dewasa, dan berlatar Indonesia. Sunyi merobekku, lalu tatapannya menyalakan badai rahasia. Halo, namaku Rani dan usiaku 36 tahun. Aku tinggal di Salatiga, di rumah 2 lantai yang hangat di siang hari dan terlalu sepi saat malam. Suamiku, Jamal, sering dinas keluar kota, ritme hidupku jadi rapi tetapi kosong, menyiapkan sarapan, bekerja dari rumah, menyiram melati di teras, lalu menunggu suara pintu yang hampir tidak pernah berbunyi. Beberapa bulan lalu kami menyewakan kamar loteng pada seorang mahasiswa bernama Bima, santun, jarang bicara, sering belajar sampai larut. Kupikir, keberadaan penyewa akan menambal kesunyianku. Ternyata, yang muncul justru bayangan diriku sendiri. Malam itu, dapur beraroma sabun piring dan teh melati. Aku mengenakan kaos abu-abu longgar, cardigan rajut tipis warna krem, rok batik sogan selutut, gelang perak tipis mengetuk pelan bibir gelas setiap kali aku bergerak. Kaki telanjangku menyentuh keramik dingin, menyadarkanku betapa rumah ini pandai menyimpan gema langkah. Di meja, ada buku catatan kecil berisi daftar belanja dan rencana yang kususun agar hari-hariku terasa masuk akal. Pasar pagi, panggilan kerja, kirim parsel untuk ibu di kampung. Namun di antara baris-baris rapi itu, ada celah yang tak pernah berhasil kututup. Aku menatap jendela, melihat pantulan diriku sendiri, rambut digelung sederhana, leher lembab oleh uap air hangat, cardigan sedikit melorot dari bahu. Bukan kelelahannya membuatku menarik napas panjang, melainkan kesadaran bahwa diam bisa tumbuh menjadi hutan, lebat, menyesatkan. Dari lantai atas samar terdengar langkah, mungkin Bima berganti halaman modul atau menata kabel laptop. Suara kecil itu justru mempertegas jarak antara ruang yang sama dan dunia yang berbeda. Malam merapat. Aku meraih gelas, lalu menoleh. Saat itulah semuanya mulai berbelok, pelan, seperti pintu yang tidak tertutup rapat tertiup angin lembut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini sedang menatap balikku. Hujan turun senyap, seperti jarum halus yang menutup kota kecilku dengan tirai tipis. Jamal masih dinas, katanya beberapa hari lagi kembali. Dan aku memutar radio dapur pelan, hanya untuk memastikan ada sesuatu selain detak jam. Malam itu sederhana, kaos abu-abu yang longgar, cardigan krem yang kusukai karena lembut di bahu, rok batik sogan, gelang perak tipis di pergelangan, dan rambut kuku gulung seadanya dengan jepit kecil. Aku menatap piring, menuliskan daftar belanja, cabai rawit, tempe, beras setengah kilo, teh melati 1 kotak, seakan rutinitas bisa menjadi kompas di tengah hening. Bima mengirim pesan singkat bahwa ia hendak membeli kopi susu sachet di warung depan. Ia anak yang rapi dalam caranya sendiri, hoodie hitam, celana kain longgar, sandal jepit yang selalu bersih, ransel miring menggantung. Dalam benakku, ia hanya penghuni loteng, nama di kontrak, jejak langkah di tangga, gelas yang kadang ia cuci terlalu cepat. Namun beberapa pekan belakangan, kesenyapan menumbuhkan antena. Aku bisa membedakan kapan ia menahan batuk, kapan ia berdiri ragu di ambang pintu, kapan lampu meja belajarnya padam. Tema malam itu mengendap seperti teh yang terlalu lama didiamkan, sepi yang berubah bentuk. Bukan lagi ruang kosong, melainkan rasa diawasi tanpa ancaman, semacam perhatian yang tidak diminta namun sulit kutolak. Aku tidak mencari apapun, begitu kukatakan pada diriku, hanya ingin rumah terasa hidup. Tetapi hidup selalu memerlukan seseorang yang menatap balik. Ketika hujan mengeras, listrik sempat redup, lampu kedip, radio tersendat, lalu kembali. Aku menoleh pada pantulan jendela, cardiganku sedikit melorot, memperlihatkan garis tipis tulang selangka,
kulitku berembun oleh uap panci. Tepat saat itulah pintu pagar berderit pelan. Suara langkah memasuki teras, lalu suara kunci yang sangat hati-hati, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu. Bima. Ia batuk kecil, ragu, sebelum mengetuk. Hanya 3 ketukan ringan, cukup untuk mengusir bayangan dari dinding. Aku menarik cardigan, merapikan gelung rambut, dan menyadari yang akan masuk bukan sekadar penyewa. Yang akan masuk adalah percakapan tentang batas, antara tuan rumah dan tamu, antara hening dan pengakuan, yang akhirnya menuntut suara. Sebelum malam ini, semuanya dimulai dari keputusan sederhana yang tampak masuk akal. Jamal yang sering dinas berkata kami perlu penyewa agar rumah tidak terlalu sepi dan biaya perawatan terbantu. Seorang dosen kenalan merekomendasikan Bima, mahasiswa perantau dari Temanggung yang sopan dan telaten. Ia datang membawa mat coklat, menunduk ketika berbicara, dan menanyakan aturan rumah dengan nada hati-hati, jam sunyi, area bersama, dapur yang boleh digunakan. Aku menandai semuanya di kertas, menempelkan di kulkas dengan magnet kecil bergambar melati, seolah aturan bisa mengunci kemungkinan apapun. Minggu-minggu pertama berjalan rapi. Bima membayar sewa tepat waktu dengan uang tunai rapih, membantu memasang kunci jendela yang macet, dan suatu sore memperbaiki router yang bandel. Aku berterima kasih sambil menawarkan teh melati. Ia menolaknya dulu, lalu kembali 5 menit kemudian hanya untuk berkata, dengan senyum canggung, bahwa ia berubah pikiran. Kebiasaan kecil itu berulang. Ia mengetuk pelan sebelum masuk dapur, menaruh gelas di sisi sink, memastikan suaranya tidak memotong keheningan. Anehnya, kehati-hatian justru membuat kehadirannya semakin terdengar. Pada suatu pagi hujan, galon air habis. Aku menyeretnya dengan kedua tangan, rok batikku tersapu lutut, cardiganku melorot sedikit dari bahu. Bima muncul di tangga, menawarkan bantuan tanpa memaksa. Jemarinya menahan galon, punggungnya menegang di bawah hoodie hitam, dan dalam sekejap yang terlalu panjang untuk disebut kebetulan, gelang peraku menyentuh punggung tangannya. Hanya seberkas dingin dari logam, namun cukup untuk menyalakan kesadaran baru. Ada seseorang lain di rumah ini yang memperhatikan detail yang selama ini kulewatkan, cara aku menyelipkan rambut, lipatan kecil di sebelah kerah, aroma sabun yang menetap di pergelangan. Sejak itu, pesan-pesan singkat mulai terdengar lebih panjang dari isinya. Ibu, token listrik menipis. Ibu, pintu pagar agak serat. Kami tetap berjarak dengan kata-kata yang sopan, tetapi jeda di antaranya seperti lorong yang tiba-tiba memanjang. Dan ketika malam ini hujan turun lagi, ketukan pelan di pintu bukanlah suara asing. Itu bunyi dari semua hari sebelumnya yang diam-diam saling menyusun, meminta akhirnya diberi nama. Aku membuka pintu setelah 3 ketukan yang sopan. Bima berdiri di teras dengan hoodie hitam lembab, rambutnya beraroma kopi sachet dan hujan. Ia mengangkat kantong plastik kecil. Saya beli gula dan kopi, Bu. Barusan warung hampir tutup. Suaranya pelan, seperti takut merusak kain tipis malam. Aku mempersilakan masuk. Dapur terasa lebih hangat, uap panci menari di bawah lampu. Cardigan kremku melorot sedikit di bahu. Aku menariknya naik, seolah garis kulit yang terlihat barusan memiliki bahasa sendiri. Listrik meredup, lalu kembali. Anginnya kencang, katanya. Ia menaruh gula di meja, berdiri ragu, satu kaki masih menghadap pintu, satu lagi sudah mengarah ke dalam. Minum teh, tawarku. Ia mengangguk. Aku menyiapkan 2 cangkir teh melati, gelang peraku beradu halus pada bibir teko. Bima duduk di kursi rotan, menaruh ransel di kaki, telapak tangannya mengusap pelan sisi cangkir, seperti meminjam hangatnya. Kami berbicara hal remeh,
atap seng tetangga, suara azan yang selalu datang tepat waktu, dan rencana tugas kuliahnya. Ia bilang usianya 21, matanya menyala saat menyebut Temanggung dan kebun tembakaunya. Kata-katanya mengalir, tetapi jeda di antaranya menatapku lebih lama daripada kalimatnya. Aku sadar napasku ikut teratur oleh ritme itu. Di jendela, hujan menggambar garis-garis tipis. Di meja, ujung rok batikku menyentuh kayu, meninggalkan jejak air setitik. Lampu kembali berkedip. Secara refleks aku meraih laci untuk mengambil korek dan lilin. Laci macet. Bima berdiri, mendekat. Biar saya. Jemarinya menyentuh punggung tanganku, hanya sekejap, sedingin logam gelangku beberapa waktu lalu, namun cukup untuk membuatku menelan ludah. Laci terbuka. Lilin berdiri di piring kecil, nyalanya bergoyang, memahat garis selangka di bawah kerah kausku. Aku pura-pura sibuk pada sumbu, sementara dari sudut mata kulihat ia menahan pandang. Terima kasih, kataku, terlalu pelan untuk ukuran terima kasih. Sama-sama, balasnya, juga terlalu pelan. Hening menebal, bukan lagi kosong, melainkan penuh kemungkinan. Di tengah wangi melati dan hujan, kami berdiri terlalu dekat untuk disebut kebetulan, terlalu sopan untuk disebut berani, sebuah jarak selebar napas yang menunggu seseorang memberi nama. Api lilin merunduk lalu tegak lagi, seperti menirukan napas kami. Aku duduk, merapikan rok batik sogan di lutut, sementara cardigan kremku jatuh sedikit di bahu kanan. Bima berdiri, lalu memutar kursi rotan agar menghadap meja. Radio ibu suka macet karena colokan longgar, katanya, menunduk di dekat stop kontak. Aku ikut berjongkok, gelang peraku berkilat tipis, jarak di antara kami selebar telapak tangan. Hujan menambah wangi melati. Kalau pelan, biasanya kembali, ujarku, suaraku sendiri terdengar lebih halus daripada biasanya. Radio menyala lirih, memutar tembang lawas. Dalam cahaya kuning lilin, hoodie hitamnya berubah abu arang, garis rahangnya lebih tegas. Ia meminta obeng minus. Aku membuka laci, kali ini tidak macet, mengulurkan obeng, jemari kami bersentuhan. Ada sekejap yang panjang, hangat kulit, dingin logam, detak jam yang tiba-tiba terdengar jelas. Bima berdehem kecil. Maaf, katanya. Aku menggeleng, tidak apa. Kata-kata itu jatuh ringan, tetapi mendarat di tempat yang penuh gema. Angin menembus celah jendela, membuat nyala lilin goyah. Biar saya cek kuncinya, tawarnya. Ia membuka kait, dan udara malam mengirimkan percikan hujan yang mendarat di tulang selangkaku. Aku refleks menutup cardigan, jepit rambutku melonggar, beberapa helai jatuh di pipi. Bima menahan jendela dengan satu tangan, tangan lain memperbaiki kait. Sudah, ucapnya. Ketika jendela tertutup, rumah kembali seperti ruang napas. Kami sama-sama berdiri terlalu dekat, meminjam hangat dari cangkir masing-masing. Aku sering lupa makan kalau sedang ramai kerja, kataku, mencoba menuruni tebing hening. Ia mengangguk. Saya juga, kalau tugas menumpuk. Kami tertawa kecil, tawa yang tidak membelah sepi, tetapi membentuk jembatan. Lilin menetes di piring, setitik jatuh di punggung tanganku. Aduh! Bima spontan meraih kain basah di dekat sink, menyentuh pergelanganku dengan hati-hati, mengusap perlahan hingga dingin kembali menguasai kulit. Terima kasih, ucapku, kali ini mantap. Ia menatapku, ada jeda, lalu menurunkan pandang. Radio selesai memutar lagu. Saya ke atas dulu, Bu, katanya akhirnya, mengangkat ransel yang sejak tadi diam. Aku mengangguk,
mengantar langkahnya sampai ambang dapur. Saat ia menaiki tangga, setiap anak tangga terdengar seperti tanda baca, jeda, koma, lalu titik yang tidak benar-benar menutup kalimat. Rumah sunyi lagi, tetapi sunyi yang berbeda, seperti halaman buku yang belum dibalik, menunggu jari memilih kapan melanjutkan. Malam kembali menutup rumahku seperti payung raksasa. Setelah langkah Bima lenyap di tangga, dapur menyisakan teh melati yang mendingin, lilin yang merunduk, dan meja kayu yang masih hangat oleh bekas telapak cangkir. Aku duduk lama, merasakan gelang perak di pergelangan seakan menimbang sesuatu yang tak punya berat. Yang terjadi barusan bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari hari-hari kecil yang saling menumpuk, dari sopan santun yang tumbuh menjadi perhatian, dari jarak selebar napas yang dibiarkan berdiam terlalu lama. Aku mencoba jujur pada diriku, aku bukan korban keadaan. Aku yang berdiri dekat, aku yang tidak menutup pintu ketika angin malam menyelinap dari celah jendela. Bukan karena kurang ajar, melainkan karena sepi berwajah ramah. Tetapi ramah pun bisa menuntun orang tersesat. Aku menatap pantulan di jendela, cardigan krem, garis langka yang tadi sempat tersorot cahaya lilin, rambut yang lepas dari jepit. Ada getar yang tidak kuingkari, sekaligus rasa bersalah yang tidak bisa kutolak. Solusi paling sederhana adalah garis. Garis yang terlihat dan yang tidak. Aku menuliskan aturan baru di kertas kecil, menempelkannya di kulkas dengan magnet melati. Ruang bersama hanya sampai selepas Isya, pintu dapur tetap terbuka, semua urusan rumah dicatat di buku. 3 baris singkat, seperti pagar mungil di halaman. Lalu kupikir untuk mengirim pesan pada Bima, besok kita bicarakan ini secara tertib. Ku ketik, ku hapus, ku tulis lagi. Pada akhirnya ponselku kembali hening. Aku hampir menelpon Jamal, lalu berhenti. Aku tahu kalimatnya, sabar, jaga jarak, fokus kerja. Dan aku tahu aku akan mengiyakan sambil menutup bagian cerita yang tidak mungkin kuceritakan. Jadi aku berdoa pelan di ambang pintu, memegang kusen yang dingin, memohon agar rumah kembali menjadi rumah, bukan cermin yang memantulkan segala yang kusembunyikan. Menjelang dini hari, aku mengganti kaos, membungkus bahu dengan syal tipis, merapikan rambut. Di lembar catatan kerja, kutulis rencana, pasar, panggilan, kirim paket. Sederhana. Lalu dari loteng terdengar derit pelan, seperti buku yang dibalik halamannya. Aku menutup mata, siap menghadapi pagi, tanpa tahu bab berikutnya sudah membuka diri, menunggu kalimat pertama yang berani diucapkan. Pagi datang seperti kain tipis yang dingin. Aku mengenakan blus putih longgar, celana jeans biru pudar, sandal kulit coklat, rambutku kuikat rendah dengan pita kecil, gelang perak masih di pergelangan. Aku hendak ke pasar ketika ponsel bergetar, sebuah pesan suara dari Jamal. Suaranya datar, terlalu formal untuk suami. Pastikan Bima kirim laporan pagi. Paket kamera baru datang siang ini, pasang di dapur. Jangan sampai ada celah. Pesan itu seperti batu yang jatuh ke sumur, tenang di permukaan, tetapi gema panjangnya menampar dindingku. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Laporan? Kamera? Dapurku, ruang paling intim setelah kamar, tiba-tiba terasa seperti panggung. Saat itu juga, langkah cepat terdengar di teras. Bima muncul dengan kemeja flanel abu merah, ransel hitam di punggung, jam tangan murah di pergelangan. Wajahnya pucat, matanya tidak berani menemuiku. "Bu Rani, saya harus bicara," katanya, suaranya serak. Ia menutup pintu dengan hati-hati, lalu menaruh ransel di kursi rotan. "Maafkan saya." Aku menyilangkan lengan, mencoba menahan gemetar yang merayap dari tulang selangka ke pergelangan.
Bicara, ucapku. Bima menelan ludah. Saya bukan hanya penyewa. Pak Jamal yang minta saya tinggal di sini. Katanya untuk jaga rumah. Awalnya saya kirim catatan, jam lampu menyala, siapa datang, hal-hal remeh, lalu berhenti. Ia mengangkat kepala, akhirnya menatapku. Saya tidak sanggup lagi. Rasanya salah. Terutama setelah malam kemarin. Kata-katanya merobek hening seperti pisau kecil. Aku mundur setapak, punggung menyentuh kulkas. Magnet melati bergeser. Di sela napas, wangi teh sisa malam seperti mengejek. Sejak kapan, tanyaku, suaraku lebih dingin daripada niatku. Sejak awal, jawabnya. Dan paket kamera itu, kurir bilang akan datang siang ini. Saya tidak akan memasangnya, Bu. Saya akan pergi kalau Ibu mau. Aku menatapnya lama, hoodie hitamnya semalam masih membayang di kepalaku, jemari hangatnya di pergelangan, jarak selebar napas di atas meja. Tiba-tiba rumah terasa sempit dan luas sekaligus. Sempit oleh pengkhianatan, luas oleh pilihan yang mendadak terbuka. Di luar, awan menebal. Di dalam, kata, laporan masih menggema, mengubah setiap sudut menjadi tanda tanya. Bima menunduk, lalu merogoh ponselnya dengan tangan yang bergetar halus. Ada hal lain, Bu, katanya. Layar menyala, rentetan pesan dari Jamal. Baris-barisnya memantul di mataku. Pasang kamera sebelum zuhur, kirim cuplikan suara, aku parkir di ujung gang, jangan beritahu Rani. Kata, parkir, seperti paku dingin di dadaku. Jadi ia tidak benar-benar dinas. Ia ada di kota yang sama, mengintip rumah yang seharusnya ia jaga dari jauh dengan kepercayaan, bukan kecurigaan. Aku meraih ponsel itu, ujung jemariku bersinggungan dengan jemarinya, hangat sesaat. Di kaca lemari, kulihat diriku, blus putih longgar, pita kecil di rambut, gelang perak yang tampak terlalu terang untuk pagi yang mendadak gelap. Sejak kapan ia mengintai, suaraku pecah. Bima menatap lantai. Sejak hari pertama. Awalnya alasan keamanan. Lalu ia minta catatan yang lebih rinci. Ia berhenti, menelan ludah. Termasuk kapan ibu tidur, kapan ibu menyalakan radio, siapa yang datang ke teras. Hening mengembang, lalu retak oleh satu kalimat lain yang ia keluarkan seperti duri. Tadi malam, Pak Jamal tidak sendiri. Pandanganku terangkat. Di kafe dekat alun-alun. Ia bersama seorang perempuan. Jantungku menghantam rusuk. Kau yakin? Saya melihat langsung, jawabnya, pelan. Perempuan itu, dosen yang dulu merekomendasikan saya ke rumah ini. Dapur berputar pelan, aroma melati, kayu meja, kain tirai yang menyentuh betis. Dunia yang rapi tiba-tiba seperti panggung sempit dengan lampu sorot menyilaukan. Kamera akan datang siang ini, kataku, separuh pada diriku sendiri. Bima mengangguk. Saya tidak akan memasangnya. Kalau ibu mengusir saya sekarang, saya terima. Ia berdiri tegak, ransel di sisi kaki, seperti siap disambar pintu. Aku menggenggam tepi meja agar tetap waras. Marah, malu, bingung, semuanya datang serentak, tapi yang paling keras adalah rasa dikhianati. Jangan pergi, ucapku akhirnya, lebih cepat daripada pikiranku. Belum. Kita butuh kebenaran sebelum keputusan. Bima menahan napas. Di luar, langit menebal. Di dalam, paket yang belum tiba berubah menjadi bom waktu. Dan di antara kami, jarak selebar napas, berdiri satu pertanyaan. Siapa yang sebenarnya mengatur rumah ini sejak awal? Langit runtuh seperti tirai besi. Hujan menabuh atap seng.
petir memotret dinding, dan jantungku menghantam rusuk seperti beduk di malam takbiran. Paket kamera datang lebih cepat dari rencana. Kurir mengetuk 2 kali, lalu sekali lagi, ritme yang terdengar seperti vonis. Aku membuka pintu dengan blus putih yang masih kusetrika rapi, jeans biru pudar yang memeluk pinggul, cardigan krem yang menutup setengah bahu, pita kecil menahan rambutku, gelang perak berkilau dingin di pergelangan. Bima berdiri di belakangku, flanelnya basah oleh serbuan angin. Aku bisa merasakan hangat napasnya di antara bahu dan tengkuk, jarak selebar napas yang berubah menjadi ruang gema. Ponselku bergetar, pesan Jamal. Pasang sekarang. Kirim cuplikan. Aku di ujung gang. Kata-kata itu seperti tangan besi yang menutup kerongkongan. Rumahku bukan rumah, ia berubah menjadi teater, lampu-lampu lilin menjadi sorot panggung, meja kayu menjadi mimbar pengakuan. Aku menandatangani resi, membawa kotak ke dapur, dan setiap langkahku terdengar seperti palu sidang. Bima membuka kardus, kamera kecil, kabel, buku panduan yang menatap kami seperti mata ketiga. Kita pasang palsu, kataku nyaris tanpa suara. Bima mengerti seketika, ia menaruh kamera pada dudukan, tetapi lensa menghadap tembok, seolah menonton cat mengering. Aku menulis catatan di buku rumah, waktu pemasangan, lokasi, hal teknis yang sengaja salah. Hujan menggedor jendela, lilin merunduk, lalu tegak, memahat garis selangkaku yang berembun. Aku menyadari betapa tubuh bisa bicara tanpa kalimat, dan betapa bahasa itu selalu didengar ketika seseorang ingin menangkapmu telanjang oleh kebenaran. Aku menekan tombol kirim, pemasangan selesai. Dalam sekejap, sepeda motor meraung di ujung gang. Bayangan helm berhenti di pagar, bayangan yang kukenal lebih dari namaku sendiri. Radio memekik, listrik meredup, seluruh dinding seperti ikut bernapas. Bima berdiri di sisiku, jemarinya nyaris menyentuh punggung tanganku, dan untuk sepersekian detik aku ingin waktu pecah seperti kaca, berserakan, memantulkan 1000 versi diriku. Ketukan di pintu bukan lagi ketukan, itu genderang perang. Aku merapikan cardigan yang melorot, mengangkat dagu, dan memahami, bila kebenaran harus datang sebagai badai, maka biarlah ia merobohkan atap sampai fondasinya terlihat. Jamal masuk tanpa payung, jas hujan menetes di teras, helm menggantung di siku. Wajahnya licin oleh air, tetapi matanya tajam seperti pisau dapur yang baru diasah. Ia menatap kamera kecil di dudukan, lalu menatapku, blus putih longgar, cardigan krem sedikit melorot, pita rambut yang nyaris lepas, gelang perak berkilau pucat. Selesai, suaranya datar. Aku mengangguk. Bima berdiri setengah langkah di belakangku, kemeja flanel lembab menempel di lengan, napasnya terjaga. Jamal melewati kami, membuka buku panduan, mengamati kabel, mengetuk lensa dengan kuku. Cuplikan. Aku menyerahkan ponsel, menampilkan rekaman dinding kusam dan dengung radio. Alisnya berkerut. Kenapa hanya dinding? Aku mengangkat dagu. Karena dapur adalah rumah, bukan pos penjagaan. Kata-kata itu keluar lebih tenang daripada gemuruh dadaku. Jamal tertawa pendek tanpa senyum. Kau tidak mengerti bahaya. Ia mendekat, wangi kayu dari jasnya menyergap, jarak kami setipis kain cardigan. Atau kau memilih untuk tidak mengerti? Aku menyingkir setapak. Aku mengerti satu hal, kafe dekat alun-alun. Udara membeku. Bima mengencangkan rahang. Jamal tidak menoleh padanya, hanya mengatur napas. Siapa yang bercerita? Tanyanya nyaris berbisik. Kebenaran, kataku. Di jendela, hujan memukul kacanya seperti telapak tangan yang tak sabar. Lilin bergetar, memahat garis selangkaku. Aku merapatkan cardigan, tetapi tidak mundur.
Jamal menaruh ponselku, lalu mengeluarkan benda kecil dari saku, perekam saku tipis, menekannya hingga lampu mungilnya menyala. Kalau begitu, mari kita bicara jujur. Ia menatap Bima. Kau di sini untuk bekerja. Ingat. Bima menelan ludah, tetapi tidak menunduk. Saya tidak memasang mata-mata, jawabnya, pelan tetapi utuh. Jamal tersenyum singkat, dingin. Kau pikir yang kau pasang hari ini adalah satu-satunya. Angin menerpa. Lampu meredup sesaat, lalu pulih. Dalam jeda itu, aku melihat sesuatu berkilat di kulkas, magnet melati bergeser oleh tetes air dari jas Jamal. Di balik magnet, tepi plastik hitam menonjol sekuku, seakan benda kecil itu menahan napas. Aku meraba permukaannya. Kartu memori. Jamal menghentikan gerakanku dengan tatapan yang terlalu tenang. Jangan, Rani, ucapnya, lirih tetapi memerintah. Hening turun seperti selimut tebal. Radio memekik pendek, lalu diam. Bima melangkah setengah maju, aku menahan napas, jari masih menyentuh tepi kartu. Di luar, petir menyayat langit. Di dalam, hanya ada 3 hal, tatapan Jamal, jarak selebar napas, dan rahasia kecil hitam di bawah magnet melati, menunggu siapa yang lebih dulu berani menariknya.